Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang haji dan umroh. Haji adalah salah satu bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nantinya supaya anak-anak bisa memahami, mengetahui ketentuan haji dan umroh, menjadi penyemangat untuk bisa menyempurnakan rukun Islam. Syahadat kita pastinya sudah mengucapkan berulang kali. Kemudian yang kedua melaksanakan sholat, kemudian yang ketiga zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji. Nah, nanti anak-anak bisa memahami dasar hukumnya, kemudian bisa menjelaskan pengertian haji dan umroh, syarat-syaratnya apa saja, kemudian rukun, wajib, sunnah, larangan, serta hikmah daripada haji dan umroh. Kemudian nanti juga anak-anak diharapkan setelah mempelajari materi ini bisa mempraktekkan bagaimana cara atau tahapan-tahapan mengenai pelaksanaan haji dan umroh. Yang pertama terkait dengan haji, menurut bahasa arti haji adalah sengaja atau mengunjungi. Kemudian menurut istilah, sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Ini menurut istilah. Jadi kita sengaja berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan haji dengan memenuhi syarat rukun wajib haji ini. Kemudian waktunya juga tertentu. Ini pengertian haji. Kemudian dasar hukum haji ini yaitu disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, masuk ke Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Sebenarnya banyak sekali dasar hukum baik yang tersebut di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi mengenai tentang ketentuan haji ini. Ini salah satu menjadi landasan hukum tentang pelaksanaan haji. Kemudian syarat-syarat haji yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Islam ini menjadi syarat utama. Selain orang yang beragama Islam tentunya tidak memenuhi syarat daripada untuk melaksanakan haji. Yang kedua baligh, yaitu laki-laki atau perempuan yang sudah memenuhi kriteria baligh, diantaranya yaitu usianya sudah sempurna 15 tahun. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk perempuan sudah mengalami haid atau mimpi basah. Bagi laki-laki sudah pernah mimpi basah. Ini bagian dari baligh meskipun usianya belum sempurna 15 tahun.
Kemudian yang ketiga berakal. Artinya di sini berakal yaitu memiliki akal yang sehat, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kalau akalnya tidak sehat berarti tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan haji, seperti orang gila misalkan, yaitu ada gangguan akal sehingga gugur, bisa menjadikan gugur terkait dengan kewajiban haji. Kemudian yang keempat yaitu merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Kemudian yang kelima memiliki bekal dan ketersediaan kendaraan. Nah, ini terkait syarat-syarat haji juga banyak khilafiyah atau perbedaan di antara para ulama. Tetapi perbedaan ini bukan menjadi penghalang tetapi menjadi penyempurna bagi pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Syarat yang kelima yaitu memiliki bekal. Artinya orang yang akan berangkat haji harus memenuhi syarat. Ada bekal selama perjalanan, selama pelaksanaan ibadah haji untuk dirinya, dan juga ada bekal yang ditinggalkan untuk keluarganya. Kemudian yang keenam, syarat haji adalah masuk waktu haji, karena haji ini waktunya ditentukan yaitu dari awal bulan Syawal sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi kalau tidak masuk waktu haji, ini tidak memenuhi unsur syarat haji, harus di bulan Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini waktu pelaksanaan haji. Kemudian yang ketujuh yaitu fasilitas jalan yang kondusif, artinya aman selama perjalanan. Misalkan kalau kita orang Indonesia, dari Indonesia sampai ke Saudi Arabia, ini perjalanannya aman dengan menggunakan kendaraan. Kalau saat ini mayoritas menggunakan pesawat terbang, kalau dulu menggunakan kapal laut. Tapi kapal laut dihitung waktu perjalanan akan lebih lama, sehingga sekarang lebih singkat yaitu menggunakan pesawat terbang, hanya 9 jam misalkan dari Soekarno-Hatta Tangerang sampai ke Jeddah ataupun Madinah. Kemudian nomor 8, jarak terjangkau yang memungkinkan ditempuh. Nah, ini menjadi syarat haji. Kemudian kriteria mampu ini pertama sehat jasmani. Bagi orang-orang yang jasmaninya tidak sehat, mengalami sakit atau yang lain yang tidak memenuhi kriteria hasil pemeriksaan kesehatan, tidak lolos, maka ini menjadi gugur dengan tidak memenuhi syarat haji. Kemudian yang kedua, aman dalam perjalanan. Selama perjalanan dari rumah sampai Mekah atau Madinah, Saudi Arabia, ini perjalanannya aman. Kemudian memiliki biaya haji dan umroh serta biaya hidup keluarga selama ditinggal. Nah, ini menjadi kriteria yang dianggap mampu, sehingga kalau orang itu tidak memiliki biaya haji atau harus hutang, ini tidak dikatakan mampu. Kalau toh dia memiliki bekal hanya cukup untuk dirinya sendiri, juga ini belum dikatakan mampu. Maka ada bekal untuk berangkat sampai ke sana untuk dirinya sendiri, dan juga ada bekal yang ditinggalkan untuk keluarganya. Ini yang dianggap mampu. Kemudian bagi perempuan ini harus disertai dengan muhrimnya. Tidak boleh seorang perempuan berangkat haji atau umroh sendiri ini, tetapi harus ada muhrim yang mendampinginya. Selanjutnya terkait dengan rukun haji. Ini haji ada syarat haji, ada rukun haji, ada juga wajib haji. Yang kedua yaitu rukun haji. Tadi pertama kita sudah jelaskan mengenai syarat-syarat haji. Sekarang rukun haji. Yang pertama yaitu ihram.
apa sih itu ihram? Ihram yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram dari suatu tempat yang telah ditentukan. Ini ihram. Jadi yang dikatakan ihram itu setelah kita memakai pakaian ihram. Bagi laki-laki yaitu menggunakan kain yang tidak berjahit. Kemudian bagi perempuan ini menggunakan pakaian yang menutupi seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Ini pakaian ihram. Laki-laki biasanya ada 2 potong, yang satu potong untuk bagian pusar ke bawah, kemudian yang satu potong untuk bagian atas. Insya Allah besok di lain waktu kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan kain ihram. Ini masuk rukun haji. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu datang atau berkumpul di padang Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini siang hari, bergeser sebelum melaksanakan hari raya Idul Adha, itu tanggal 9 Dzulhijjahnya, sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Dari siang hari tanggal 9 ini sampai dengan terbit fajar atau pagi harinya tanggal 10 Dzulhijjah, tepat hari raya Idul Adha. Ini wukuf. Kemudian yang ketiga yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad. Yang keempat sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Diawali mulai start di Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Kemudian yang kelima tahallul atau menggunting rambut atau mencukur sekurang-kurangnya minimal 3 helai rambut. Kemudian yang keenam tertib. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwasanya rukun haji ini menjadi syarat mutlak yang tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Sehingga bagi jamaah haji yang meninggalkan rukun haji ini, maka hajinya gugur atau tidak sah, karena tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Nah, mulai dari ihram ini harus berniat. Nah, bagaimana niatnya? Nawaitul hajja lillahi ta'ala. Macam-macam. Ada juga yang cukup labbaik Allahumma hajja. Ini ada. Kemudian kalau bahasa Indonesianya misalkan ya saya berniat untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah Ta'ala, atau aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini niat untuk haji. Sebenarnya banyak redaksi atau tuntunan terkait dengan niat. Intinya ada kalimat hajinya. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Ini wukuf, ini wajib. Dikatakan tidak haji kalau tidak wukuf. Sehingga dalam kondisi apapun, baik kondisi sakit ataupun payah, ini seluruh jamaah haji ketika wukuf pasti akan didorong atau berkumpul di padang Arafah, karena tidak bisa diganti dengan dam. Ini wukuf. Tidak dikatakan haji kalau tidak melaksanakan wukuf. Kemudian tawaf, ini mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dalam kondisi suci ini. Kemudian yang keempat yaitu sa'i, lari-lari kecil. Kemudian pada saat berada di bawah lampu hijau ini bisa larinya dipercepat. Selain di bawah lampu hijau, ini biasanya ada yang jalan biasa pelan, tapi pada saat melewati atau berada di bawah lampu hijau ini di antara Bukit Sofa dan Marwah, ini jamaah dianjurkan untuk lebih kencang jalannya atau lari-lari kecil, tapi tidak ngebut ya.
jadi tidak lari seperti lomba lari, itu tidak, tapi agak mempercepat dari jalan biasa. Kemudian yang kelima itu tahalul atau mensyukur. Ini setelah rangkaian dari ikhram, wukuf, tawaf, kemudian sangi, maka ini yang terakhir itu adalah melakukan potong rambut. Boleh potong keseluruhan atau cukur plontos, ini lebih utama, tapi minimal ini tidak kurang dari 3 helai. Kemudian yang keenam adalah tertib. Nah, rukun haji ini harus tertib, tidak boleh dibolak-balik, harus berurutan dari pertama ikhram, kedua wukuf, ketiga tawaf, keempat sangi, dan kelima tahallul. Jadi tidak boleh dibolak-balik, harus berurutan. Selanjutnya mengenai wajib haji, ada rukun haji, ada wajib haji. Perbedaannya adalah kalau rukun haji ini tidak, apabila ditinggalkan tidak bisa diganti dengan dam atau denda, sehingga tidak sah kalau sampai meninggalkan rukunnya, hajinya dikatakan tidak sah. Tetapi kalau wajib haji, apabila ini tidak dilaksanakan, bisa diganti dengan dam. Yang pertama wajib haji itu adalah ikhram dari mikot. Nah, ini juga khilafiyah. Ikhram ini pertama mengatakan masuk ke rukun haji, kemudian yang kedua ada yang mengatakan menjadi wajib haji. Jadi kedua-duanya masuk. Ini terkait dengan ikhram dari mikot. Ini ada Bir Ali, ada Dzul Hulaifah, ada Yalamlam. Nah, ini tempat-tempat untuk mulai ikhram pada saat berniat awal. Kemudian yang kedua mabit, bermalam di Muzdalifah. Ini yang ketiga mabit di Mina, yaitu pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat melontar jumroh, yang tiga ula, wusto, dan akobah. Kemudian yang kelima tawaf wada. Nah, ini wajib haji. Bagi jamaah haji yang meninggalkan wajib haji, ini bisa diganti dengan dam. Selanjutnya larangan-larangan haji. Nah, selain tadi sudah kita jelaskan mengenai syarat, rukun, dan wajib haji, sekarang kita belajar terkait dengan larangan haji. Ini sebenarnya banyak sekali ya, tapi ringkas saja. Terkait dengan larangan haji ini tidak jauh beda dengan umroh. Yang pertama yaitu memakai pakaian yang berjahit. Ini tidak boleh bagi laki-laki. Jadi pakaiannya ini menggunakan kain ikhram yang sudah didesain khusus tanpa ada jahitan. Kemudian memakai tutup kepala ini. Nah, ini pada saat melaksanakan haji atau ikhram ini tidak boleh bagi laki-laki menggunakan tutup kepala apapun bentuknya, apalagi seperti peci ini. Bahkan kudungan tangan misalkan seperti ini juga ada ulama yang mengatakan itu makruh, hukumnya tidak boleh, sehingga harus terbuka kepalanya, ini tidak boleh tutupi. Kemudian memakai sepatu, nah bagi laki-laki tidak boleh, ini harus lepas. Kemudian bagi perempuan memakai tutup muka, ini tidak boleh menggunakan cadar atau tutup muka pada saat melaksanakan ikhram, jadi harus terbuka mukanya. Kemudian tidak boleh memakai sarung tangan yang menutupi telapak tangan. Nah, ini kadang masih salah mengartikan ya. Jadi pada saat melaksanakan ibadah haji atau umroh ini khusus untuk perempuan ini dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan, tetapi sarung tangan yang bawahnya terbuka, tidak menutupi telapak tangan, jadi hanya atasnya saja, karena ini bagian dari aurat ini. Tapi kalau bawahnya ini harus terbuka, ini muka terbuka, kemudian telapak tangan juga terbuka. Tidak boleh menggunakan sarung tangan yang full, ini bagi perempuan.
Kemudian larangan bagi laki-laki dan perempuan pada saat melaksanakan ihram haji atau umroh ini memakai wangi-wangian. Ini tidak boleh. Kalau kita sudah berniat, sudah menggunakan kain ihram, kemudian kita sudah berniat, kemudian kita sudah mulai berjalan melaksanakan haji atau umroh, tidak boleh menggunakan wangi-wangian apapun jenisnya. Ini apalagi minyak wangi ya, menggunakan misalkan hand body, menggunakan sabun cuci, apapun bentuknya yang mengandung aroma, ini tidak boleh digunakan. Tetapi kalau sebelum ihram, sebelum pelaksanaan haji atau umrohnya, belum masuk ihram, ini boleh. Misalkan pada saat mandi menggunakan sabun, kemudian menggunakan pasta gigi untuk sikat gigi, kemudian menggunakan pewangi hand body, ini boleh. Tapi kalau sudah masuk ihram, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Ini larangan yang pertama bagi laki-laki dan perempuan. Karena kalau tidak hati-hati, di sana seringkali kita jumpai pada saat kita ihram, ada petugas yang membawa buhur atau pewangi ruangan atau yang sering kita jumpai biasanya kalau di Indonesia ini para habaib, para kiai ini sering menggunakan sebagai pewangi ruangan. Nah, di sana seringkali kita jumpai. Kalau yang sudah pernah melaksanakan haji atau umroh ini akan sedikit lebih paham, baik di hotel apalagi di masjid, nanti ada petugas yang berjalan. Nah, pada saat kita melaksanakan ihram, kita tidak boleh mendekat, apalagi sampai misalkan pakaian kita atau tangan kita dimajukan, kemudian kita mengambil dari haruman tersebut atau asapnya, ini tidak boleh, karena itu bagian dari wangi-wangian. Kemudian mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan, ini larangan baik laki-laki ataupun perempuan. Pada saat kita melaksanakan ihram, jadi kita tidak boleh mencabut bulu, semua bulu yang ada di badan ini, apalagi sampai mencukur, mencabut saja, misalkan bulu rambut kepala atau alis atau bulu mata atau kumis atau bulu yang ada di tangan misalkan. Nah, ini tidak boleh. Makanya dianjurkan ketika sudah masuk ihram, kita harus hati-hati. Pada saat kita menggaruk kepala, ini juga harus pelan-pelan, tidak boleh kita garuk misalkan sampai rontok rambutnya. Nah, ini karena kadang kelalaian jamaah, tidak disadari. Pada saat kepala gatal, tangan gatal, ini digosok-gosok misalkan sampai rambutnya rontok misalkan, ini tidak diperbolehkan. Apapun semua jenis rambut yang ada di badan kita ini. Tetapi kalau misalkan tidak sengaja, misalkan ya ini makfuan lah, hukumnya dimaafkan tidak sengaja. Tetapi ini bagian dari kehati-hatian, karena kalau pada saat kita melaksanakan ihram, ketika tidak sengaja, kemudian kita tidak jujur terhadap diri kita sendirilah, misalkan kita tidak menyampaikan ke pembimbing atau pendamping bahwasanya tadi saya misalkan mencabut rambut yang ada di kepala, atau sambil mainan pada saat kita misalkan naik bis dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, kita sering misalkan cabut-cabut iseng. Nah, ini itu menjadi ujian kejujuran diri kita diri kita terhadap pribadi kita. Jadi kalau itu dilakukan sengaja, maka hukumnya kita harus menyampaikan ke mutawif atau pembimbing bahwasanya tadi saya mencabut rambut. Nah, maka nanti kita akan kena dam untuk memotong kambing misalkan bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga, memotong kuku. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi seluruh jamaah baik haji ataupun umroh. Jadi kalau sudah ihram, sudah niat, kemudian kita sudah dalam tahapan
ihram, misalkan setelah ihram kemudian persiapan untuk melaksanakan tawaf, kita tidak boleh memotong kuku, baik menggunakan alat ataupun manual, misalkan seperti ini pelan-pelan, ini tidak boleh. Kemudian yang keempat larangan yaitu menikah atau menikahkan atau menjadi wali, ini tidak boleh, harus nunggu sudah selesai pelaksanaannya sempurna. Jadi menikah untuk diri kita tidak boleh, menikahkan juga tidak boleh, dan menjadi wali dalam pernikahan itu juga tidak boleh selama melaksanakan ihram ini. Kemudian yang kelima yaitu bersetubuh sesudah tahallul pertama. Kemudian yang keenam bersetubuh sebelum tahallul pertama. Intinya pada saat ihram tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan dengan suami istri. Kemudian yang ketujuh ini berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram, tidak boleh. Jadi saat ihram kita tidak boleh, misalkan kita melihat ada hewan apa yang melintas, kemudian kita iseng melemparnya dengan batu, kemudian hewan itu mati. Nah ini kita akan dikenakan dam, tidak boleh. Nah kemudian dam haji, nah ini sedikit kita jelaskan. Dam karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit dan tutup kepala bagi laki-laki, misalkan di dalam bus atau saat berjalan kita tidak sengaja menemukan misalkan handuk kecil atau topi atau peci atau kopiah. Nah karena kita sudah menjadi kebiasaan ketika sedang melaksanakan ritual ibadah, kita sering sekali langsung pasang, langsung kita pakai misalkan. Nah ini nanti untuk laki-laki terkena dam. Kemudian bagi perempuan menutup muka, misalkan pada saat ihram, memakai sarung tangan bagi perempuan yang menutupi telapak tangannya, kemudian memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, menikahkan dan menjadi wali dalam pernikahan, kemudian bersetubuh sesudah tahlul pertama. Ini damnya berupa satu, menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu diganti puasa 3 hari. Kemudian yang ketiga bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Nah ini bersetubuh sesudah tahallul pertama, ini berarti setelah umroh, ini damnya itu. Kemudian dam karena bersetubuh sebelum tahallul pertama, ini sebelum tahallul, ini menyembelih seekor unta. Nah ini lebih berat lagi, pada saat ihram belum tahallul kemudian melakukan hubungan badan suami istri, ini damnya lebih berat. Yang pertama yaitu menyembelih seekor unta atau seekor sapi. Kalau tidak ada unta atau sapi maka diganti dengan 7 ekor kambing. Kemudian yang kedua, sedekah makanan kepada fakir miskin seharga seekor unta. Misalkan harga unta 30 juta, yaitu sedekah sejumlah harga unta tersebut, yaitu 30 juta. Kemudian berpuasa yang lamanya dihitung seharga seekor unta. Misalkan puasa sehari ini dihitung 0,8 kilo. Nah kemudian harga unta berapa? 30 juta misalkan. Nah 0,8 itu berapa? Misalkan 7.000. Nah maka 30 juta dibagi 7.000. Nah ini dam bagi jamaah yang melanggar larangan-larangan haji atau umroh. Kemudian dam karena berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Ini dendanya menyembelih binatang yang sejenis dengan binatang yang dibunuh atau diburu. Misalkan membunuh kambing di sana, ya nanti dendanya dianjurkan untuk menyembelih kambing. Bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang yang dibunuh atau diburu. Puasa yang lamanya dihitung seharga binatang yang dibunuh atau diburu. Tiap 0,8 kg itu dihitung 1 hari. Kemudian dam karena mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamatu dan qiron. Nah ini karena ada 3 macam haji. Ini yang pertama itu haji ifrad.
Ini macam-macam haji, yaitu menunaikan haji terlebih dahulu kemudian umroh. Nah, ini haji ifrad ini biasanya dilakukan oleh jamaah yang kedatangannya kloter terakhir, sudah mendekati waktu tanggal 9 Dzulhijjah, ini sudah dekat, misalkan tanggal 6 atau masuk tanggal 7-nya. Nah, ini jamaah melaksanakan haji ifrad, yaitu menunaikan haji terlebih dahulu kemudian umroh. Kemudian ada haji tamatu, yaitu menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu kemudian haji. Nah, haji tamatu ini sering dilaksanakan oleh jamaah Indonesia karena jarak haji dengan kedatangan ini masih cukup lama. Ada yang 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang 1 bulan sebelum memasuki bulan Dzulhijjah, sehingga jamaah ini melaksanakan umroh terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Ini sering sekali dilakukan oleh jamaah Indonesia khususnya, sehingga nanti jamaah tersebut terkena dam ini dengan menyembelih ekor kambing. Kemudian haji qiron, yaitu menggabungkan pelaksanaan haji dan umroh sekaligus dalam satu rangkaian amalan haji. Nah, ini ada 3 macam haji. Nah, tadi dari jenis ifrad, tamatu, dan qiron. Nah, ini bagi yang jamaah haji melaksanakan haji dengan cara tamatu dan qiron, ini dendanya atau damnya adalah 1, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Kemudian yang kedua, puasa 10 hari. Kalau tidak mampu untuk menyembelih kambing ini atau berkurban, gantinya adalah puasa 10 hari. 3 hari dilakukan selama menunaikan ibadah haji, artinya berada di Saudi Arabia. Kemudian yang 7 hari ini dilaksanakan di negeri asal, seperti jamaah Indonesia. Ini kalau misalkan terkena dam menjalankan puasa 10 hari, yang 3 dilaksanakan di Saudi, yang 7 hari dilaksanakan di Indonesia. Dam karena terkepung atau terhambat dalam perjalanan dan tidak dapat melanjutkan pelaksanaan haji atau umroh adalah menyembelih seekor kambing. Misalkan ini, nah pada saat mau melaksanakan haji wada, misalkan terjadi banjir sehingga tidak bisa melaksanakan tawaf wada, bukan haji wada, maaf, tawaf wada. Nah, ini jamaah terkena dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Nah, itu tadi terkait dengan materi haji. Nah, kemudian yang kedua, umroh. Umroh ini tidak jauh beda dengan pelaksanaan haji, hanya ada beberapa perbedaan terkait waktu pelaksanaan dan juga kaifiyah atau teknis ritual ibadahnya. Kalau terkait dengan syaratnya, ini perbedaannya hanya waktu pelaksanaan. Ini terkait dengan haji dan umroh. Pengertian umroh secara bahasa ini ziarah atau berkunjung, tidak jauh beda dengan pengertian haji. Kalau haji ini bermakna sengaja berkunjung, tapi kalau umroh ini ziarah atau berkunjung, istilah yaitu berziarah ke Baitullah dengan cara tertentu, tetapi tidak terikat oleh waktu. Kalau haji kan harus di bulan Syawal sampai dengan 10 bulan Dzulhijjah, tetapi kalau umroh ini di semua waktu bisa melaksanakan, bebas. Kemudian dasar hukumnya yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat umroh ini sama dengan haji, yaitu Islam, baligh, kemudian berakal, merdeka, kemudian
tidak terhalang. Ini sama dengan haji. Kemudian rukun umroh ini ihram, tawaf, sangi, tahallul, tertib. Ini rukun umroh. Jadi pertama dari ihram, setelah ihram kemudian kita tawaf 7 kali putaran. Ini kemudian dilanjutkan sangi antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, kemudian tahallul dan tertib. Wajib umroh ini ihram dari mikot, menjauhkan diri dari segala larangan umroh sebagaimana larangan haji. Nah, ini sama untuk wajib umrohnya. Sunnah umroh juga sama dengan haji. Kemudian larangan umroh ini juga sama dengan larangan haji. Di depan sudah kita jelaskan. Nah, selanjutnya hikmah dan fungsi haji dan umroh ini. Pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari menyempurnakan rukun Islam untuk haji dan umroh, karena ada ulama yang mengatakan bahwasanya haji dan umroh hukumnya adalah wajib. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan kalau haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup, tapi kalau umroh ini hukumnya sunnah dan bisa dilakukan berulang kali. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat berkorban. Nah, karena haji dan umroh ini harus orang yang ikhlas, tulus dan rela berkorban, karena perlu biaya tinggi, kesiapan jasmani, kesiapan rohani, dan juga bekal. Tidak sedikit orang yang menjual harta bendanya ini untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini orang-orang yang benar-benar berjuang untuk agamanya. Kemudian nomor 3, mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim dari seluruh dunia. Nah, ini kita menjadi kenal, menjadi punya saudara sesama muslim dari seluruh penjuru dunia, dari mana saja berkumpul jadi satu di Mekah, Madinah, dan juga beberapa tempat lain selama pelaksanaan ibadah haji. Kemudian mengenal tempat-tempat bersejarah, adanya Ka'bah, Masjidil Haram, adanya Madinah, kemudian ke Raudhah, dan ke makam Nabi, makam sahabat. Kemudian kita jadi tahu Bukit Safa, Bukit Marwah, kemudian ada sumur Zam-Zam, Hajar Aswad, dan lain sebagainya. Ini tempat-tempat bersejarah di zaman Rasul yang masih terjaga hingga saat ini. Kemudian nomor 5, perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna kulit, dan negara. Nah, ini hikmah daripada haji dan umroh. Nah, terima kasih, kita telah belajar bersama mengenai tentang haji dan umroh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat panggilan, diberi umur panjang, diberi rizki, diberi kekuatan dan ikhlasan, mendapat panggilan bisa menunaikan ibadah haji atau umroh ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.